Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 137. Menonton, menyaksikan idolanya dihancurkan, Lee Chang-shu sangat tenang dan tidak memiliki emosi ekstra. Yaitu, saya merasa sedikit kasihan pada Aoyi. Karena bahannya yang mahal, patung Aoyi dibongkar menjadi beberapa bagian oleh manusia di tempat, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan kata-kata tragis. Situasi saat ini adalah alasan mengapa Lee Chang-shu ingin menghancurkan agama ketuhanan sebelumnya. Saat ini, penyergapan klan naga telah disiapkan, semua kementerian sudah siap, dan semua pengaturan yang dapat dibuat oleh Lee Chang-shu telah dibuat. Tapi hati masih menggantung di udara, tidak stabil. Sesuatu seperti, duduk di Kyongfeng dan menonton ribuan mil, dengan segel dewa di telapak tanganmu, jelas bukan seperti yang dipikirkan Lee Chang-shu. Tampan, apa gunanya? Hidup adalah kata terakhir, umur panjang adalah peristiwa seumur hidup. Jadi saat ini, Sekte Dewa Laut baru saja mengalami insiden, dan sebelum perang antara kedua belah pihak pecah, Lee Chang-shu sudah mulai memikirkan apa yang harus dilakukan setelah perang. Ambil langkah, dan Anda harus lihat berapa, 10 langkah. Jika terlalu banyak masalah kali ini, dan gereja barat akan terluka, Sekte Dewa Laut Selatan pasti akan menarik lebih banyak perhatian dari gereja barat. Meskipun, kemungkinan insiden ini akan menarik orang-orang suci untuk berspekulasi tentang kelemahan Sekte Dewa Laut Selatan tidak tinggi, tetapi dalam hal ini, kita harus mempertimbangkan. Agama barat bukan hanya 2 orang suci, ada juga banyak murid dari 2 guru suci. Orang suci ini nama para murid secara alami tidak sebaik 12 Dewa Emas Chan Jiao dan 8 murid besar Jie Jiao, tetapi kekuatan mereka mungkin tidak jauh lebih buruk. Secara khusus, ada Taois nyamuk. Memikirkannya dengan hati-hati, Lee Chang-shu sendiri belum mengembangkan Golden Immortal of Longevity, jadi dia harus bersaing secara diam-diam dengan pendahulu ini dan bergulat menyeberangi sungai. Jika Anda melakukan hal semacam ini terlalu banyak, Lee Chang-shu memperkirakan bahwa dia benar-benar akan meninggalkan bayangan psikologis. Pikiran menggunakan mata kertas tahu untuk melihat kemana-mana. Tentara klan naga melakukan penyergapan di bawah tanah, Aoyi dan beberapa master klan naga memimpin 3.000 tentara naga langit untuk berkumpul di Laut Cina Selatan. Lusinan master naga berkumpul menuju tempat berhala itu dihancurkan, dan mereka akan tiba di kuil di sini sebentar lagi. Jika prediksi itu benar, mereka harus disergap oleh agama barat. Para master naga ini juga telah menerima perintah dari Aoyi sebelumnya, bagaimana cara keluar dari pengepungan dan bagaimana melindungi diri mereka sendiri jika diserang. Tentang budidaya umpan sendiri, gerakan 3.000 tentara dan kuda Aoyi adalah saat tangan hitam lawan terbuka. Nanti, itu tergantung pada seberapa baik kinerja pemimpin muda keduanya. Setiap langkah, strategi yang sesuai, dan metode terperinci dari pertempuran, Lee Chang-shu akan tahu bagaimana menghadapinya, itu telah diserahkan kepada Aoyi. Pada saat ini, lebih dari 300 orang berkumpul di utusan Dewa Penyihir Xiongzai. 2 kasim kertas Lee Chang-shu, menyamar sebagai orang kuat, bercampur dengan utusan dewa dan bersembunyi di lembah tempat klan naga menyergap. Mereka juga akan bertarung nanti, tetapi segera mundur setelah gelombang meletus. Meski tidak ada jejak musuh yang ditemukan, Lee Chang-shu telah membuat penilaian kasar tentang tren pertempuran ini. Apa yang paling dikhawatirkan Lee Chang-shu sekarang adalah bahwa kultus barat menyelidiki secara menyeluruh masalah Sekte Dewa Laut Cina Selatannya. Setelah dengan ragu-ragu, Lee Chang-shu menunggangi awan menuju Aula Baifan di puncak Kotian. Begitu dia terbang ke depan Baifan Hall, secercah pemahaman muncul di hatinya. Kita sedang bertarung. Lee Chang-shu berbelok di sudut di kakinya, dan berdiri dengan tangan di belakang punggung di depan patung, 3 pahlawan, kebenaran dan keberanian. Ketika pelindung Dharma tiba, beberapa naga biru menunjukkan tubuh asli mereka, mengaum masuk udara. Jemaat fana dari Sekte Dewa 5 di sebelah tiba-tiba panik, dan dengan cepat berpencar seperti burung, binatang buas, dan serangga, dan sebagian kecil dari mereka berlutut. Diubah menjadi Sekte Dewa Laut di tempat. Proses ini tidak meningkatkan karma. Saat kerumunan bubar, kecelakaan terjadi tiba-tiba. Beberapa bayangan hitam bercampur di jemaah 5 melonjak ke langit dan melancarkan serangan mendadak ke kelompok penjaga naga ini.
Begitu Li Changshu mengalihkan garis pandangnya ke tempat ini, dia melihat cakar naga melambai di seluruh langit, dan ratusan lampu berharga berkedip. Dewa Laut mengajari penjaga naga, dan setiap naga mengorbankan rata-rata lebih dari selusin cahaya yang berharga, menghancurkan dengan keras, seketika merobek bayangan hitam itu. Li Changshu, seperti yang diharapkan dari menjadi keluarga besar di alam liar, dia benar-benar melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi kemudian, semburat kecurigaan muncul di hati Li Changshu. Apa gunanya bergegas keluar dari bayang-bayang hitam tadi, 2 makhluk abadi dan 3 makhluk abadi surgawi? Tidak, dalam situasi ini, Li Changshu sepertinya telah melihat nyamuk darah di suatu tempat. Tanda seru, Li Changshu baru saja memikirkan 2 kata ini, ketika seekor naga emas di udara tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Matanya berubah menjadi merah darah, memperlihatkan taring dan cakarnya, sesama klan di sisi yang berlawanan menabraknya. 3 naga biru tampak tidak normal satu demi satu, dan penjaga klan naga jatuh ke dalam kekacauan. Pada saat ini, di antara Sekte Fana, yang telah melarikan diri ke segala arah, ada ratusan sosok yang bergegas ke udara, banyak dari mereka memiliki aura campuran di tahap tengah dan akhir negeri dongeng, dan semuanya ada manusia, iblis, dan semangat. Menyaksikan Li Changshu ini, yang berada lebih dari 108.000 mil jauhnya, mau tidak mau menunjukkan sedikit senyum masam. Kebencian apa dan kebencian apa? Apakah nyamuk Taois sengaja mempersulitnya? Ini adalah akibat sebab akibat. Jika saya memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri di masa prasejarah, saya pasti akan mempromosikan Tao nyamuk ini. Dengan kata lain, di mana Mosquito Taois menemukan bahan untuk boneka ini? Jika deduksi Li Changshu benar, itu harus dijarah dari 3.000 dunia dan digunakan olehnya. Para Master Naga ini sangat marah, dan sementara perintah yang mulia Pangeran kedua masih ada di telinga mereka, seorang Master Naga berteriak, "Mundur!" Jadi lusinan Master Naga ini tidak suka bertarung, dan segera menerobos, meninggalkan beberapa naga di belakang mayat dan 3 kepala dikendalikan oleh naga pikiran, dan melarikan diri jauh ke tenggara. Sekelompok boneka nyamuk darah di belakang mengejar mereka, tetapi naga itu pandai terbang, jadi mereka mundur dalam waktu singkat. Tidak lama setelah penjaga naga terbang dengan cepat, penyergapan tiba-tiba muncul di jalan di depan. Setelah diblokir, penjaga naga segera berbelok ke timur laut, melarikan diri dengan panik. Lusinan pelindung naga ini benar-benar dirugikan saat ini. Jika bukan karena perintah ketat Pangeran kedua sebelumnya, mereka harus mematuhinya, dan mereka benar-benar ingin melawan orang-orang ini sampai mati dan mematahkan jaring untuk mempertahankan martabat dari klan naga. Ribuan mil jauhnya ke selatan, 3.000 tentara naga abadi dari klan naga datang untuk membunuh mereka dengan kekuatan besar. Pada saat yang sama, serangkaian bayangan hitam menjarah di lembah tertentu yang jaraknya ratusan mil, ada 3 hingga 4.000. Lusinan penjaga naga ini telah menjadi umpan 2 sisi. Semuanya benar-benar seperti yang diharapkan oleh Brother Changshu, tuan di belakangnya. Aoyi, yang dipimpin oleh 2 Master Naga dan berlari kencang di udara, tidak bisa menahan perasaan emosi di hatinya. Tapi Aoyi memikirkannya dengan hati-hati. Kalimat ini sebenarnya tidak tepat. Jika seseorang dapat memprediksi peluang pertama musuh dan mengatakan kebenaran dengan satu kata, maka itu dapat dianggap sebagai prediktor sejati. Master pendidikan manusia di belakang Li Changshu baru saja membuat daftar beberapa kemungkinan situasi dan memberikannya satu persatu. Jadi, Aoyi menghela nafas lagi dari lubuk hatinya. Orang-orang mengajari para master cara melakukan sesuatu, itu benar-benar aman. Perkembangan pertempuran selanjutnya pada dasarnya bertepatan dengan garis di 26 langkah. Lusinan pelindung naga berhasil melarikan diri ke perbukitan tandus tempat pasukan naga menyergap, dan ribuan musuh datang untuk bersembunyi dan membunuh mereka. Aoyi memimpin 3.000 tentara naga abadi dan lusinan Master Naga untuk bergegas membantu tepat waktu, dan membuat sikap frontal dengan lawan, dan pertempuran besar pecah. Ketika kedua belah pihak bertemu dalam jarak dekat, akibat pertempuran berguncang ribuan mil jauhnya dari pegunungan di sekitar medan perang, 3.000 tentara naga langit tiba-tiba bergegas keluar, meniru mundurnya ribuan bayangan musuh ini. Tiba-tiba, langit penuh dengan naga, dan naga itu meraung. 6.000 tentara naga abadi dan ratusan master naga mengepung 3 atau 4.000 boneka nyamuk darah dan memukuli mereka untuk sementara waktu, dan sosok di langit terus berjatuhan seperti pangsit. Sebelum pertempuran dimulai,
para naga sudah menyadarinya tiba, pihak lain memiliki kekuatan gaib untuk mengendalikan pikiran. Mereka telah berada di alam liar selama bertahun-tahun, mengapa mereka tidak memiliki cara untuk menghadapinya? Situasi pertempuran tiba-tiba menjadi sepihak. Tetapi salah satu ciri boneka nyamuk darah adalah mereka tidak takut mati, dan mereka melawan dengan penuh semangat pada saat ini, yang juga menyebabkan banyak masalah bagi klan naga. Tepat saat ini, di persimpangan Nanfambuzu dan Shinyu Hezu, di sebuah gua tersembunyi di pegunungan. Taois Wenjing sedikit mengernyit saat ini. Mengapa naga ini tidak seperti naga? Aku akan merancang penyergapan. Pendeta Tao Wenjing mencibir, dia tidak akan merasa kasihan pada ribuan boneka yang terbunuh atau terluka. Selama dia mau, dia bisa mengendalikan kelompok lain kapan saja. Tapi jika hanya pada level ini, kamu masih akan mati hari ini. Dalam hal backhand, bagaimana kamu bisa dibandingkan denganku? Pendeta Tao Wenjing tersenyum menawan di bibirnya, dan mengangkat tangannya untuk mengeluarkan darah piring giok berwarna. Gesek ujung jari Anda di atasnya, dan terdengar suara mendengung dari piring giok. Pendeta Tao Wenjing berkata perlahan, "Anak-anak, pergi dan hancurkan naga kecil ini." Suara dengungan dari lempeng giok tiba-tiba menjadi lebih keras. Di barat daya Nanfambuzu, di atas lingkaran penyergapan tentara naga dan kuda, itu lebih dari setengah dari ribuan boneka nyamuk darah terbunuh atau terluka. Di bukit tandus lebih dari 1000 mil jauhnya dari mereka, nyamuk besar, hitam terbang keluar dari bukit dan hutan tandus, berbondong-bondong ke langit. Nyamuk terbang ke udara dan berubah menjadi sosok dengan wajah serupa dan mengenakan baju besi hitam. Tapi dalam sekejap mata, sudah ada puluhan ribu sosok. Mereka berbaris di udara, padat, tapi diam. Binatang buas kuno, kawanan nyamuk hitam bersayap darah. Dalam hal kultivasi individu, nyamuk hitam bersayap darah sebanding dengan pemurnian ki negeri dongeng sejati umat manusia, dan ada banyak master di antara mereka. Dan hal yang paling menakutkan tentang mereka adalah mereka bekerja sama untuk bertarung. Saat ini, awan hitam ini memancarkan energi darah yang melonjak, dan berkerumun menuju tempat klan naga bertarung. Klan naga akan memenangkan kemenangan besar, dan tiba-tiba musuh kuat lainnya muncul, tetapi klan naga tidak berantakan. Aoyi membuat keputusan yang menentukan dan memerintahkan semua pasukan untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Pertama membunuh musuh di depan mereka, dan kemudian segera membentuk formasi pertempuran. Puluhan ribu nyamuk datang dengan kekuatan besar, lebih dari 5.000 tentara naga abadi membentuk formasi pelindung. Aoyi diam-diam berkeringat. Dalam sekejap, pasukan ribuan nyamuk menyapu, dan kedua pasukan hendak bertarung. Tiba-tiba, cahaya peri meledak dari hutan pegunungan di bawah, dan formasi besar terbalik seperti mangkup laut, langsung menutupi pegunungan tandus dan pegunungan liar dengan radius ratusan mil. Saat itu, suara gemuruh genderang datang dari kedalaman bumi, dan sekelompok prajurit naga abadi terbang keluar dari tanah dan membubung ke langit. Ke segala arah, 9 hari, 10 tempat. 5.000 tentara naga abadi di depan mengubah postur pertahanan mereka sebelumnya, dan tiba-tiba mengungkapkan cakar naga yang ganas, menyerang dengan berani. Mereka semua bercampur sejak zaman kuno, dan klan naganya masih tiran kuno, jadi bagaimana dia bisa takut dengan nyamuk bau ini? Sebanyak 20.000 tentara naga abadi dan lebih dari 300 master naga memulai gelombang anti pengepungan kedua. Selama pertempuran udara, 300 orang kuat lainnya bergegas keluar dari hutan di satu sisi. Setengah dari lengan mereka berubah menjadi ketebalan normal, cahaya melonjak, memadatkan busur dan anak panah panjang, menarik busur untuk menembak nyamuk. Setengah dari mereka berteriak dan berteriak tanpa henti. Dua pria kuat membawa 2 tas binatang roh, dan mereka menyebarkan kata kecil seperti Jasper di mana-mana. Menambahkan sentuhan kesehatan pada warna pertempuran ini. Situasi keseluruhan diselesaikan. Berdiri di bawah panglima tertinggi, Aoyi, yang sedang menonton situasi pertempuran, tiba-tiba memikirkan sesuatu lagi. Dia mengeluarkan secarik bambu dari dadanya, yang di atasnya tertulis 26 langkah memukul musuh, 27. Menyebarkan abu. Saatnya membuka gulungan ini. Dongsheng, Senzu Duxianmen, di depan istana Baifan di puncak Potian. Mengapa ada begitu banyak nyamuk? Li Changshu menggosok bagian tengah alisnya, berpikir sedikit di dalam hatinya. Nyamuk Tao ingin menghancurkan Sekte Dewa Laut Selatan, yang perlu dia lakukan hanyalah melancarkan serangan mendadak, ribuan boneka nyamuk darah sudah cukup. Mengapa?
Puluhan ribu Taois berbaju hitam bergegas keluar dari belakang. Untungnya, saya membiarkan klan naga menjadi stabil setelah keluar dari keamanan. Meskipun hati saya sedikit bingung, Li Changshu melihat bahwa pertempuran itu stabil dan kemenangan klan naga adalah kepastian, jadi dia tidak khawatir tentang itu lagi. Melangkah ke Aula Baifan, dan menuju ke sudut. Menyapa beberapa tetua yang akrab, menyajikan anggur berkualitas dan ikan spiritual, dan mendapat persetujuan dari para tetua, dan kemudian pergi ke potret orang suci di depan Aula Baifan. Li Changshu meraba-raba lengan bajunya sebentar, dan mengeluarkan 3 gausian, yang setebal ibu jari dan panjang 3 kaki, dan dengan hormat memasukkannya ke dalam pembakar dupa setelah kandil dinyalakan. Beberapa tetua urusan luar di dekatnya. Li Changshu mundur 3 langkah, mengangkat ujung jubah Taoisnya, dan dengan patuh berlutut. Pemimpin Renjiao, muridku Li Changshu dengan tulus, memohon bantuan. Petik 1. Awalnya, Li Changshu datang ke sini kali ini hanya untuk ketenangan pikiran. Dia tidak mengucapkan doa syukur, dan dia tidak menyeduh perasaan apapun, dia hanya menaruh dupa di sini seperti biasa. Tapi yang tidak diharapkan Li Changshu adalah, hari ini, sudut potret itu sedikit bergetar, dan sajak dao mengalir dan mendarat di atasnya. Bab 138. Buah di pohon itu tertegun, dan patung orang suci itu bergetar di depannya. Kenapa? Tiba-tiba berhasil. Sudut mulut Li Changshu terus berkedut, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya menawarkan dupa dan bersujud kepada Patriark Dao Cheng Yuan Liu di sini. Sajak dao ini secara alami tampak familiar. Pada awalnya, untuk meminta sentuhan sajak dao ini datang, Master Jiwu menangis dan saudari Poisonous menangis, dan bersusah payah untuk merevisi baris-barisnya, nyaris tidak meminta potret itu muncul. Sekarang, apakah ini sangat santai? Hati Li Changshu segera terbangun, dan dia berbaring tengkurap dengan patuh, penuh emosi di dalam hatinya. Akhirnya, saya juga berada di depan orang bijak, dan saya mengenalnya. Meskipun faktor keamanan hidup tidak melonjak dalam garis lurus, itu lebih dari beberapa kali lebih tebal dari sebelumnya. Tapi apa yang membuat Li Changshu sedikit tidak jelas adalah, sajak dao telah terjerat dengannya, tetapi dia tidak mendengar instruksi yang terdengar, atau merasakan apapun di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, sajak dao masih ada, dan potret telah kembali tenang. Dan 2 tetua yang merasakan sajak dao barusan juga sedikit curiga saat ini, dan tidak menemukan yang lain. Kedua tetua memandangi 3 dupa tinggi, dan mereka memiliki pemikiran yang sama di dalam hati mereka. Itu harus menjadi alasan perbedaan dupa. Petik 1. Setelah beberapa saat, hanya Li Changshu yang dapat merasakan bahwa sajak itu masih ada, tetapi saat ini tidak ada kelainan pada potret tersebut, dan para tetua yang menonton tidak terlalu memperhatikan sisi ini. Lagi pula, bukan sekali atau 2 kali Li Changshu datang untuk mempersembahkan dupa. Meskipun Li Changshu tidak tahu mengapa dan bingung, dia tetap berbaring di sana dengan tenang, menunggu instruksi selanjutnya dari orang bijak. Namun, Li Changshu bukan satu-satunya yang tercengang saat ini. Jiu Chong Tian Kue, di bawah pohon tua yang familiar di halaman belakang istana Dousita. Angin hari ini, meski tidak berisik, memiliki bau yang aneh. Oh, 2 bocah laki-laki Lao Jun yang mencoba memurnikan ramuan itu, dan tampaknya tungku ini akan bubar lagi. Tuan Suandu, yang mengenakan jubah hitam panjang, sedang duduk bersila di kasur di bawah pohon, mengerutkan kening dan menghitung. Dalam gambaran yang muncul di benaknya, seorang murid muda sedang berlutut di depan potret guru, tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak berbicara, hanya berlutut di sana. Situasi seperti itu, secara alami, guru yang dihormati dan dicintai, orang bijak dari Taiking, Lao Su, secara langsung mengubah induksi dengan kekuatan gaib yang bahkan tidak dapat dipahami oleh guru besar Suandu. Tapi Grandmaster Suandu cukup bingung saat ini. Dia menyimpulkan dan menghitung, yang dia tahu hanyalah bahwa ini terjadi di Dongzu Duxianmen, yang hampir hancur terakhir kali, dia tidak tahu apa yang diminta oleh murid muda itu atau mengapa dia berlutut. Duxianmen juga sangat damai saat ini, dan tidak ada hal besar yang terjadi. Itu pasti sesuatu yang besar yang dapat membuat guru khawatir. Suandu merenung sejenak, dan mulai menghitung riwayat hidup murid muda ini dan apa yang terjadi, dan hasilnya menarik, seseorang menipu rahasianya untuknya. Suandu mengangkat alisnya,
dia menarik tangan kirinya keluar dari udara tipis. Ujung jarinya berayun perlahan seperti percikan tinta, dan bayangan diagram Tai Chi melayang di telapak tangannya. Menempatkan jari pedang dengan tangan kanannya, dia mengetuk hantu diagram Tai Chi dengan ringan. Suandu menutup matanya dan berkonsentrasi, dan menyimpulkan dengan hati-hati. Segera, sedikit pemahaman muncul di hati Suandu. Saat ini, pria yang kurasakan di hatiku bernama Li Changshu, seorang murid muda Duxianmen, yang berusia kurang dari 200 tahun. Sudah berakhir, mengangkat alis. Dengan tumit seorang murid muda, dia bahkan tidak bisa menyimpulkan kekuatan diagram Taiji yang dia pinjam, yang terlalu berlebihan. Suandu menyimpulkan untuk sementara, dan kali ini dia dengan cepat memutuskan bahwa gurunya telah mengambil tindakan sebelumnya untuk menutupi sesuatu untuk murid kecil ini. Sepertinya, itu terjadi belum lama ini. Menarik, sudah berapa tahun guru tidak menembak. Setelah Perang Lik, 3 kaisar dan 5 kaisar umat manusia kembali ke Gua Huoyun, dan ke-6 orang suci itu hidup dalam pengasingan dan tidak muncul di depan orang lain. Sekarang, guru akan mengambil inisiatif untuk membantu murid Dao Cheng jauh menutupi rahasianya. Apa masalahnya? Guru Suandu tidak berani bertanya kepada gurunya, karena akan mudah dihukum dan dihukum oleh gurunya, dan setiap kali dia memulai 10.000 tahun. Karena masalah ini tentang murid muda ini, dia hanya pergi bertanya murid ini secara langsung. Suandu bangkit perlahan, jubahnya sendiri mengalir seperti air, dan sedikit pencerahan muncul di hatinya. Klan naga memasuki surga, ini adalah pengingat yang diberikan oleh guru Sage. Suandu segera mengerti bahwa murid muda yang berlutut di bawah adalah tokoh kunci dalam klan naga memasuki surga. Adapun bagaimana dan mengapa klan naga memasuki langit, dan peran apa yang dapat dimainkan murid muda ini dalam masalah ini, itulah yang guru besar Suandu tidak tahu saat ini. Guru besar Suandu tidak dapat menahan cemberut sejenak, dan bergumam. 2. Guru, bisakah Anda langsung mengirim suara ke murid-murid Anda? Ini secara langsung membuat muridnya merasakan sesuatu, dan membuat muridnya merasa bahwa caranya sendiri tidak ada artinya. 2. Setelah mengatakan itu, Suandu merasakan gelombang wawasan lagi. Lain kali pasti akan. Suandu menundukkan kepalanya dan menghela nafas dengan sedih. Tuan besar Suandu maju selangkah, dan sosoknya menghilang ke istana Tusita Jeoshong. Awan di langit berkabut, dan tidak ada yang tahu bagaimana masuk dan keluar dari gerbang surga. Orang ini mengajari murid pertama untuk mengambil beberapa langkah, dan dia telah melewati ribuan sungai dan gunung. Melihat ke belakang, 5 benua berlalu dengan tergesa-gesa. Tapi sesaat kemudian, Suandu muncul tepat di atas gerbang Duxian, berdiri di atas formasi halus dan halus. Tidak ada yang bisa melihat sosoknya. Suandu tersenyum sedikit setelah menyapu kesadarannya yang abadi. Mengesampingkan hal-hal lain, cara Duxianmen menjadi pendamping Tao sangat bagus. Nah, ada begitu banyak pasangan di pintu. Jika Anda dapat meningkatkan upaya Anda dan memiliki lebih banyak anak, lalu mengapa tidak khawatir? Suandu mengarahkan jarinya ke atas potian puncak, dan sosoknya diam-diam menghilang lagi, tanpa mengganggu satupun sosok. Olah potian Feng Bai Fan, Li Changshu, yang berbaring di sana, merasakan sajak Tao di sekitarnya perlahan menghilang, dan dia lega pada awalnya, tetapi juga sedikit tersesat. Orang suci tidak memberikan instruksi apapun. Mungkinkah itu mengatakan pada dirinya sendiri, Sekte Dewa Nanhai berani melakukannya, dan ada orang suci di belakangmu? Li Changshu dengan cepat menghilangkan kesombongan seperti itu. Duxianmen awalnya diciptakan oleh orang suci murid terdaftar, dan kepala keluarganya sendiri mungkin tidak memiliki hal seperti itu di pihak orang suci. Perawatannya, terutama kaki ayam, yang terkenal pendiam dan tidak aktif. Berlutut sebentar, berlutut untuk sementara. Saat dia berpikir seperti ini, seberkas suara masuk ke telinganya, suaranya cukup jelas. Datanglah untuk melakukan perjalanan 3.000 mil ke barat daya Xianmen, dan sampai jumpa. Hah, Li Changshu mengerutkan kening, rasa keabadiannya menyapu kemana-mana, dan segera menahan diri. Tidak ada apa-apa, dia berdiri dan melirik potret orang suci itu, dan tidak ada fluktuasi dalam sajak Dao meskipun dia memiliki keraguan di dalam hatinya, dia memutuskan untuk terus beribadah di sini untuk sementara waktu. Suara itu, jika orang yang bersuara adalah ahli pendidikan manusia, mengapa tidak nyaman untuk muncul di Duxianmen? Ini sendiri agak bermasalah. Setelah beberapa saat, suara itu datang lagi. Apakah kamu tidak mendengar suara tadi?
Aku adalah penyihir agung Renjiao. Jika kamu menyembah di depan potret guru, pasti ada sesuatu yang sulit. Aku akan datang dan coba lihat. Li Changshu terkejut dari lubuk hatinya, tapi kemudian dia menjadi curiga. Ada hal yang baik, dia baru saja membakar 3 batang dupa di depan potret orang suci itu, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia membuat orang suci itu khawatir dan meminta satu-satunya murid orang suci itu untuk datang menemuinya. Meskipun itu mungkin benar, tapi bagaimana melihatnya? Itu tidak bisa dipercaya seperti aku, Suandu, pukul Lingxi. Li Changshu bergumam, "Senior, bagaimana kamu membuktikan identitasmu? Bagaimana saya membuktikan bahwa saya adalah saya?" Murid kecil ini sangat menarik. Suandu mengerang beberapa saat, dan kemudian berbicara dengan Li Changshu lagi, kali ini secara langsung mengatakan beberapa patah kata tentang Sutra Kelambanan. Begitu suaranya berubah, Suandu memberitahu Li Changshu 2 kalimat lagi, yang sejalan dengan Sutra Wu Wei, tetapi lebih mendalam daripada Sutra Wu Wei. Melihat Li Changshu masih curiga, Tuan Besar Suandu juga sedikit tercengang. Dia mengungkapkan kepada Li Changshu dari kejauhan, pesona Dao miliknya. Dalam keputusasaan, Tuan Besar mengucapkan 4 kata, klan naga memasuki langit. Mendengar ini, Li Changshu segera memahami sesuatu di dalam hatinya dan menemukan titik tumpu yang logis. Nyatanya, Li Changshu menentukan berdasarkan sajak Dao ini bahwa pihak lain adalah eksistensi yang agak menakutkan. Jika dia ingin menyerangnya, Du Xianmen mungkin langsung dimusnahkan dari Dongsheng Sensu. Di depan orang seperti ini, saya tidak punya banyak ruang untuk dimanipulasi sekarang. Akhirnya, Li Changshu berdiri di depan potret orang suci itu. Dengan ekspresinya yang biasa, dia pergi ke tetua yang dia kenal dan meminta token giok untuk keluar dari gerbang gunung, lalu berbalik dan berjalan keluar dari aula. Setelah meninggalkan balai Baifan, Li Changshu bergumam lagi, "Senior, apakah saya ingin menjadi kepala keluarga saya?" Petik 2. Jangan salahkan aku, senior. Li Changshu bergumam, "Aku tidak bereaksi untuk sementara waktu, jadi aku bergegas menemuimu." Setelah mengatakan itu, dia melaju menuju gerbang gunung di atas awan, dan berhasil pergi gerbang gunung dengan kartu giok, mengambil rute barat daya, dan terbang perlahan ke dalam ratusan kali. Tuan Suandu tidak terus mendesaknya. Li Changshu melihat batu penginderaan untuk beberapa saat, lalu mendarat di hutan, melemparkan pelarian bumi, dan dengan cepat menempuh jarak 2000 mil. "Apakah Anda ingin mengujinya dengan patung kertas?" Li Changshu memikirkannya, dan dengan cepat menolak gagasan itu. Tuan seperti ini, apakah dia penyihir hebat Suandu atau bukan, dia tidak bisa bermain salah. Gunakan ketulusan untuk bertukar peluang. Saya mencari berulang kali dengan perasaan abadi saya, tetapi saya tidak dapat menemukan orang. Tetapi ketika Li Changshu melompat keluar dari tanah dan melaju menuju 3000 mil, dia merasakan sesuatu di dalam hatinya, dan tanpa sengaja menundukkan kepalanya untuk melihat, dan melihat lembah sungai pemuda Tao berjubah hitam Tao. Orang ini sedang duduk di tepi sungai dengan lengan baju digulung, api menyala di depannya, dan beberapa ikan sedang dipanggang, dengan santai. Pada saat ini, hati Li Changshu lebih dari setengah tenang, dan dia perlahan-lahan melaju menuruni awan, dan membungkuk dalam-dalam pada jarak 10 kaki. Li Changshu, seorang murid Du Xianmen, beri hormat kepada senior. Guru Suandu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, memegang ikan bakar, dan berkata, "Saya sudah lama berlatih, dan saya belum pernah melihat murid kecil yang cerewet seperti Anda." "Ya." Tuan Suandu sepertinya tiba-tiba menemukan apa, dia menoleh untuk menatap Li Changshu, dan tertawa tercengang. "Metode menyembunyikan kultivasi Anda cukup pintar. Saya tidak melihat dengan hati-hati sebelumnya, dan saya melewatkannya. Kultivasi Anda, mengapa Anda hanya seorang murid muda? Mengapa Du Xianmen tidak memberi Anda posisi penatua?" Petik 2. Li Changshu merenung sejenak, menundukkan kepalanya dan berkata, "Murid ini baru mengalami malapetaka selama puluhan tahun. Selama masa malapetaka, saya cukup beruntung untuk naik ke tingkat kultivasi seperti itu. Tapi sebelum murid melewati malapetaka, dia hanyalah murid biasa di sekte tersebut. Dengan kultivasi biasa, saya khawatir sekte yang sama akan menganggapnya sebagai jenis yang berbeda. Oleh karena itu, murid tersebut menggunakan metode penyamaran seperti itu. Itu adalah tidak disengaja untuk disembunyikan, dan dia tidak memiliki niat jahat terhadap warisan keluarganya." Suandu mengangguk perlahan, dan berkata, "Ini hanya hal-hal kecil, datang dan duduklah."
Semakin sopan kamu, semakin aku tidak menyukainya. Kami orang tidak memiliki begitu banyak aturan. Sebaliknya, saat ini, saya mengerti mengapa guru meminta saya untuk berbicara dengan Anda. Singkatnya, jarang melihat seseorang melonjak seperti Anda sejak zaman kuno. Anda adalah bakat. Li Changshu mengangkat kepalanya dan tersenyum, lalu dengan hati-hati menatap pemuda Tao di depannya. Kesan pertama adalah itu biasa. Ketika Anda mengalaminya dengan hati-hati, Anda merasa bahwa Tao di depan Anda seperti gunung yang tinggi, tanpa memberi orang rasa penindasan, dan sama sekali tidak mungkin untuk melihatnya. Penyihir agung hanya duduk di sini dengan santai, memegang dahan di tangannya, dan ada ikan bakar setengah matang di atasnya, tetapi tampaknya selaras dengan alam, bergema dengan langit dan bumi, tanpa rasa ketidakharmonisan. Baru pada saat itulah Li Changshu dapat memastikan bahwa dia memang pemimpin peringkat kedua dalam pendidikan manusia saat ini. Guru Suandu, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Ini pertama kalinya aku melihat master sepertimu, senior, dan rasanya seperti mimpi. Li Changshu menghembuskan napas perlahan, maju 2 langkah, duduk di depan Suandu, dan mengulurkan tangannya dengan aktif. Siswa, mari kita memanggangnya. Kamu sangat tegak. Wajar bagi seorang murid untuk menuruti permintaan tetua. Mendengar jawaban seperti itu, Suandu tiba-tiba menyipitkan matanya sambil tersenyum, dan di balik kayu bakar itu diserahkan, lalu direntangkan lagi. Suandu sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan berkata dengan santai, "Ngomong-ngomong, aku telah merusak patung tanah liat takdir pernikahanmu sebelumnya, dan membentuk sedikit takdir bersamamu. Sudahkah kamu mengambilnya? Bagaimana efeknya?" "Saya tidak mengambilnya," kata Li Changshu sambil tersenyum. "Tubuh murid tidak ada bedanya, dan saya ingin menyerahkan obat mujarab kepada guru yang telah menempuh jalan keabadian bumi." Sebelumnya, guru besar, murid berani bertanya singkatnya, Zhuoxian benar-benar hanya bisa berkultivasi untuk menjadi abadi sejati. Petik 2. Ya, Zhuoxian hanyalah cara abadi duniawi, dan hanya bisa berkultivasi untuk menjadi abadi sejati. Suandu mengangguk perlahan, "Kamu harus bersedih dan berubah." Li Changshu, benar-benar hantu obrolan. "Katakan padaku, apa masalahnya?" Tuan Suandu menatap Li Changshu, "Karena guru memintaku turun untuk mencarimu, aku akan membantumu keluar dari kesulitan. Juga, hubungan apa yang kau miliki dengan klan naga?" Tanda tanya. Petik 2. Li Changshu ada senyum masam di sudut mulutnya, dan dia berkata, "Apakah penyihir agung tahu tentang sekte ilahi di Laut Cina Selatan?" Suandu mencubit jarinya dan menghitung, dan berkata, "Baru-baru ini aku mendengar bahwa pengadilan surgawi menyebarkan berita, dan Paman Junior Kaisar Langit sangat menghargai agama ilahi ini, untuk menggabungkan dewa liar dari agama dewa ini menjadi dewa yang benar." Li Changshu menghela nafas, murid itu adalah pemimpin sekte Dewa Nanhai. Oh, mata Suandu berbinar, "Jika kamu mengatakan itu, aku akan disegarkan. Kamu bahkan belum 200 tahun tua, bagaimana Anda menjadi Nanhai pemimpin agama dewa?" Saat itu, saya juga menyuruh orang diam-diam mendirikan agama dewa, dan dalam beberapa ratus tahun menjadi kuning. Batuk, "Katakan padaku, apa yang terjadi?" Tanda tanya petik 2, bersambung.